Oke, sekarang kita akan bahas tentang eh, tipe-tipe data di R gitu ya. Ini penting nih, ini ada kaitannya dengan statistik. Semoga ya teman-teman udah pernah dapat POK terkait statistik ya. Kalau belum, mungkin nanti bisa dicoba tanyakan ke tim training gitu ya. Apakah memungkinkan untuk mendapatkan POK statistik? Kenapa ini jadi penting gitu ya? Karena nanti ada banyak kaitannya gitu ya dengan CR ini, terutama tipe-tipe data gitu ya. Nah, di sini saya kasih gambaran aja secara singkat gitu ya tentang tipe data itu tuh gimana. Nah, secara statistik gitu ya, ini secara statistik dulu gitu ya. Jadi data itu ada dua, ada kuali dan kuanti. Bedanya apa? Kalau kuali itu saya sebutnya tuh kayak data kategorik gitu ya. Kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika. Jadi nggak bisa dijumlah, dikurang, nggak bisa dibagi, nggak bisa dikali. Contohnya apa? Di sini ada nominal sama ordinal. Kalau nominal tuh kayak gender, ya. Satunya pria, duanya wanita gitu. Itu kan nggak bisa kita jumlahin ya. Lalu ada juga di sini ordinal. Ordinal tuh apa? Ordinal tuh data yang punya urutan. Contohnya itu skala Likert. Gitu. 1 sampai 6, 1 sampai 4, 1 sampai 5, dan seterusnya. Ya. Itu data kuali itu. Terus berikutnya data kuanti. Data kuanti itu apa? Nah, ini kebalikannya gitu ya. Kalau tadi si kuali itu tidak bisa di apa-apain gitu ya secara aritmatika. Kalau kuanti bisa dijumlah, dikurang, dibagi dan dikali. Nah, ini mungkin paling gampang saya nyebutnya data numerik ya, datanya angka ya, beneran angka gitu, murni angka. Contohnya discrete itu bilangan bulat. Contoh misalkan berapa banyak anak di rumah, berapa banyak anggota keluarga gitu ya. Kalau kuantinya itu bilangan real gitu ya. Intinya tuh kayak ada koma-komanya. Badan, berat badan, panjang jalan, waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini secara tipe statistik tuh, secara statistik tuh tipe data seperti ini. Hal ini penting karena nanti berbeda tipenya datanya, berbeda juga cara kita menganalisanya, ya. Nah, ini hubungannya dengan R tuh apa? Karena nanti di selanjutnya ya, di R itu juga ada tipe-tipe data nih di R gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di R. Kalau teman-teman nanti bekerja juga dengan Python gitu ya, atau dengan data science yang lain. Nah, ini tuh tipe-tipe data di data science tuh seperti ini, gitu ya. Secara hierarki ini ada urutannya gitu. Maksudnya urutan tuh apa sih? Ini kan ada urutannya, karakter, numerik, integer, sama logikal tuh maksudnya apa? Jadi gini, semua data itu kita bisa pandang sebagai karakter, apapun itu. Mau huruf kek, mau angka, mau apa, itu kita bisa pandang sebagai karakter. Tapi tidak semua karakter itu numerik. Ya. Numerik itu yang murni angka. Gitu. Dan tidak semua numerik itu integer. Kenapa? Karena integer itu adalah bilangan bulat. Gitu. Dan tidak semua integer gitu ya akan masuk ke logical. Logical itu true or false gitu ya. Jadi uh, hierarkinya seperti itu. True or false itu di R itu kalau kita bikin numeriknya jadi 01 itu si true or false gitu ya. True itu bernilai 1, false itu bernilai 0. Jadi hierarkinya seperti ini gitu ya. Karakter, numerik, integer, dan logical gitu. Nah, ini sebisa mungkin teman-teman pahami dulu nih maksudnya apa, karena nanti ini akan memudahkan saat teman-teman nanti melakukan analisa data gitu ya, atau data cleaning gitu. Nah, selain tipe data, ada juga namanya struktur data nih, struktur data di R gitu ya. Ada yang namanya single value, ada yang namanya vector, ada yang namanya data frame atau table, ada yang namanya list gitu ya. Single value itu satu objek. Contohnya kalau kemarin di video sebelumnya ada A sama dengan 10, B sama dengan 3. Nah, itu single value ya. Kalau vektor, nah vektor kita belum masuk nih. Nanti kita akan masuk tentang vektor itu apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman bayangin datanya itu Excel gitu ya. Vektor itu tuh satu kolom atau satu baris gitu ya. Jadi kayak satu itu satu deret gitu ya, satu deret data. Kalau data frame itu teman-teman bayangin itu kayak satu tabel di Excel. Nah, kalau list gimana? List tuh yang sangat kompleks. Jadi isinya tuh bisa tabel, nanti di dalam tabel ada tabel lagi, isinya tabel bisa vektor, bisa single value, bisa macam-macam ya. Gitu. List itu suatu bentuk struktur yang sangat kompleks gitu.
Jadi orang tuh baru akan bisa dibilang data science tuh saat ini nih, datanya itu berupa list gitu ya. Kalau masih data frame sih itu masih belum ini ya, masih belum seru lah ibaratnya gitu. Nah, kenapa sih ini tuh penting juga gitu ya, harus kita ketahui si struktur itu, karena beberapa algoritma, atau bukan beberapa sih, sebagian besar algoritma itu memerlukan pemahaman terkait struktur data tuh kayak gimana ya. Contoh misalkan kalau saya nanti pengen bikin suatu model prediksi ya, regresi gitu ya. Regresi itu algoritmanya itu memerlukan input berupa data frame. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita pengen bikin regresi gitu ya, tapi inputnya itu vektor. Nah, itu pasti nggak akan jalan gitu ya. Jadi harus inline nih, algoritmanya apa, butuh input berupa struktur data yang seperti gimana, dan isinya tuh variabel apa gitu. Jadi kalau regresi yang kita tahu kan dari numerik numerik gitu ya, x-nya numerik, y-nya numerik, bentuknya berupa data frame, baru bisa masuk ke sini. Nah, lalu di sini di bagian terakhir di bab 2 ini ada tentang tata cara pemberian nama objek atau variabel. Nah, ini sebenarnya sih untuk penamaan ini dibebaskan, tapi ini ada beberapa aturan dasar sih. Kenapa? Kalau kita menggunakan aturan ini, kita akan pekerjaan kita di R tuh lebih efisien gitu. Jadi, sebisa mungkin kalau mau pakai kapital ya pakai kapital semua, gitu ya. Kalau mau pakai non kapital ya non kapital aja, gitu. Intinya kita harus konsisten, mau uppercase atau lowercase. Terus jangan pakai spasi, gitu ya. Jangan pakai spasi, kalau bisa pakai tanda titik atau tanda ini nih, underscore. Mungkin kalau teman-teman ingat kemarin ada ini ya, kayak kalimat satu, kalimat dua gitu ya, English segala macam, kalimat tiga. Nah, itu kan saya nggak pakai spasi tuh, saya pakai underscore. Nah, itu tuh digunakan untuk penamaan variabel atau nama objeknya gitu ya. Bukan saat bikin skripnya ya. Kalau skripnya sih bebas tuh, misalkan A sama dengan 10 tambah 7. Nah, itu boleh tuh pakai spasi. Tapi kalau untuk penamaan variabel nggak boleh pakai spasi gitu ya. Nah, nanti saya kasih contoh di sini. Nanti contohnya misalkan ya kayak tinggi badan, lebih baik tulis sebagai tinggi dot badan atau tinggi underscore badan ya. Ini kita coba lihat langsung di R-nya. Contoh ya, misalkan di sini saya pengen buat variabel namanya tinggi badan. Kan tinggi badan saya misalkan 175 gitu ya. Ini kalau kita eksekusi pasti dia akan error di sini. Kenapa? Dia nggak bisa baca tuh. Karena kalau kita pisahkan dengan spasi, dia akan melihat ini tuh sebagai dua objek nih, tinggi sama badan gitu. Jadi untuk bisa melakukan definisi yang baik, kita harus satukan. Gunakan contoh misalkan ini. Masuk deh dari sini nih. Dapat nih tinggi badan sama dengan 175 ya. Terus misalkan berat badan sama ya. Pakai titik misalkan di sini sama dengan 71 misalkan. Ini masuk nih. Berat badan. Terus misalkan saya pengen bikin rasio. Misalkan di sini dan bagi di badan. Nah, dapat di sini hasilnya sekian. Jadi untuk penamaan variabel kalau bisa huruf kecil semua atau huruf besar semua. Dan di sini itu case sensitif ya. Jadi kalau misalkan ini kan rasionya kan kecil semua nih. Saya tiba-tiba bikin di sini ada R besar itu ya. Rasio juga namanya. Tapi misalkan isinya adalah berat badan kali 100 dibagi tinggi badan. Ini kalau saya eksekusi juga, nah ini ada dua nih jadinya nih. Ada rasio kecil dengan rasio besar. Ya. Jadi dia ini murni case sensitif gitu. Jadi sebisa mungkin ini ya di apa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita akan masuk ke bab selanjutnya di video berikutnya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.